Kita ke informasi selanjutnya, ada kakek berusia 70 tahun ini berhasil menciptakan ratusan miniatur robot, motor Vespa hingga pesawat jet di kawasan Balonggede, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah uniknya, seluruh miniatur ciptaannya ini dibuat dengan alat bantu seadanya serta berbahan dasar limbah kaleng. Memasuki usia senja bukan menjadi halangan untuk tetap kreatif. Seperti kakek berusia 70 tahun ini, sehari-hari dirinya mengumpulkan limbah botol plastik dan kaleng di sekitar rumahnya. Dengan hanya bermodal keterampilan tangan, ia berhasil menyulap limbah menjadi miniatur robot, pesawat jet, motor moge, hingga motor Vespa. Kerajinan tangan berbahan dasar limbah sudah ia tekuni sejak tahun 2017 lalu. Berbekal keterampilan tangan dan pengalaman, ia bahkan tidak memerlukan contoh gambar ataupun sketsa dalam membuat karya-karyanya. Hasil karyanya sendiri dihargai mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000. Unit itu bisa berapa lama sih bikin, Pak? 1 minggu. 1 minggu? Ya, kalau motor moge itu pesawat juga udah 3 hari belum beres. Nah, ada kesulitan nggak sih, Pak, untuk pembuatannya? Ya itu resikonya, kesulitan itu resikonya ini sampai botak ini. Namun dari keterampilannya tersebut, Ade mengaku masih menemukan kendala, terutama dalam memasarkan produknya, yang saat ini masih dipasarkan dari mulut ke mulut. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Subhanallah, di usianya yang sudah tergolong senja, namun Pak Ade ini tetap memilih untuk menyibukkan diri gitu ya, berkarya dalam kreativitasnya. Saya ingin tahu nih Ustaz, pandangan Ustaz mengenai kreativitas yang memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Ya, luar biasa kreatifnya ya kakek itu ya, masih sangat produktif memanfaatkan barang-barang limbah sehingga bernilai ekonomis ya. Itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kreatif ya. Bahkan Islam itu mengajarkan kita, di antara ajarannya itu adalah jangan boros, jangan berlebih-lebihan, jangan menyia-nyiakan sesuatu ya. Itu prinsip ajaran agama Islam. Oleh karena itu misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika melintas lalu melihat seonggok bangkai kambing. Lalu beliau bertanya, ini milik siapa? Kemudian menjawab, itu milik Maimunah katanya. Kenapa kulitnya itu tidak dimanfaatkan? Loh ini kan sudah menjadi bangkai wahai Rasulullah. Itu yang bangkai yang tidak boleh dimanfaatkan atau dikonsumsi kan dagingnya. Kalau kulitnya, kalau itu disamak, dia sudah suci, dia bisa dimanfaatkan gitu. Ini satu contoh ya, betapa Rasulullah itu mengajak para sahabatnya, umatnya untuk memanfaatkan apa saja yang bisa dimanfaatkan ya. Bahkan dalam satu tamsilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpamakan seorang muslim itu hendaknya seperti pohon korma. Jadi Rasul pernah bertanya, tahukah kamu pohon yang tidak jatuh daunnya? Lalu para sahabat tidak bisa menjawab. Kata Rasulullah, itu korma, pohon korma katanya. Seorang muslim itu harus seperti pohon korma. Artinya apa? Semuanya bisa dimanfaatkan. Pohon korma itu mungkin seperti pohon kelapa di kita ini ya. Yang daunnya, hijuknya, dan seterusnya semua bisa dimanfaat, semua bermanfaat ya. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang sia-sia. Itu artinya apa? Seorang muslim itu harus kreatif, harus bisa memanfaatkan apa saja ya. Walaupun orang pandang itu sudah tidak bermanfaat, bagaimana kemudian kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Itu saya kira beberapa petunjuk Islam terkait dengan kita harus bisa memanfaatkan apa saja dengan kreativitas kita. Baik Ustaz.